Perkenalkan, nama saya Dina Vanita Estafel, NIM 2017 04 1101 4128. Saya akan membahas bab 9, kepemimpinan dan manajemen putusan. Tujuan instruksi khusus. Yang pertama, pengertian kepemimpinan dan pengaruhnya pada kinerja perusahaan. Yang kedua, nilai-nilai kepemimpinan dan ciri-ciri kepemimpinan. Ketiga, pemimpinan karyawan. 4, pemimpinan power. 5, mampu menjawab soal-soal dan kasus yang diberikan. Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik, maka ada dua pilihan yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha atau perusahaan telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan, financial performance, dan kinerja non-keuangan, non-financial performance. Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan, dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada balance sheet atau neraca, income statement, laporan laba rugi, dan cash flow statement, laporan uang kas, serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian finansial performance tersebut. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji serta komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama, menurut Stephen T. Robin mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua, menurut Richard D. L. D. Duff mengatakan, kepemimpinan leadership adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada tercapainya tujuan. Yang ketiga, menurut G.R. Perry memberikan definisi, leadership is the activity of influencing people to strike willingly for objectives. Yang keempat, menurut Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah yang dipilih oleh orang lain sebagai pemimpin. Kedua, pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan, dalam artian bisa dikaji secara terpisah, namun harus dilihat sebagai satu kesatuan, dalam artian ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan, namun dengan usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya tersebut. Para ahli dengan berbagai latar belakang keilmuan, sains, dan keunggulan experience yang dimiliki berusaha untuk memberikan penafsiran perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Gary York 1998 dalam Berantas 2009, yaitu pendekatan berdasarkan ciri pendekatan. Ini menekankan pada atribut-atribut terhadap para pemimpin. Yang ketiga, ciri-ciri pemimpin. Adapun ciri untuk menjadi seorang pemimpin adalah, yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Misalnya, jika minyak dan gas dianggap sebagai energi utama, maka di masa depan minyak dan gas bukan lagi energi utama. Dalam konteks ini, pemimpin sebuah negara
Jangan lagi membangun konsep reserve pada migas, namun tepat pada reserve emas, besi dan nikel dan sejenisnya yang sifatnya belum tergantikan. Yang kedua, memahami permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain serta mampu memberikan keputusan permasalahan tersebut. Yang ketiga, mampu menerapkan right man and right place secara tepat dan baik. The right man and the right place dalam menetapkan orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Yang keempat, intuitive leader. Intuitive leader adalah pemimpin yang mempergunakan intuisi dalam memimpin, dalam mengandalkan aktivitas bisnisnya. Intuitive leader dilahirkan atas dasar bakat alami, natural talent, yang dimiliki semenjak ia masih memulai bisnis dengan sangat sederhana dan semakin lama semakin berkembang hingga menjadi besar. Mengenai kepemimpinan intuitive leader, peran intuitive leader perlu dipahami tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka tersebut. Pertama, mengedepankan kepentingan sendiri. Kedua, membuat semua keputusan secara sendirian. Ketiga, lebih menyukai pekerjaan atau solusi teknis. Yang berikut, lebih suka memberitahukan daripada mendengarkan. Berikut, menjalankan organisasi secara pribadi. Berikut, monopoli ganjaran. Yang keempat, mengontrol dengan cara melakukan inspeksi. Yang kelima, nilai-nilai kepemimpinan. Menurut Brantas, kepemimpinan tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin, yaitu yang pertama, teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari keuntungan dan mencari pemeliharaan secara rasional. Kedua, ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan. Yang ketiga, sosial, menaruh belas kasihan kepada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, politis, berorientasi pada kekuasaan dan mengikat kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Yang kelima, religius, selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan Sang Pencipta. Yang keenam, pemimpinan power. Para pemimpin dalam menjalankan dan melaksanakan rencana yang diinginkan menerapkan power kekuasaan yang dimiliki dengan tujuan agar tercapai dan berjalannya pekerjaan sesuai dengan rencana. Yang ketujuh, kepemimpinan dan perilaku. Dalam mengembangkan dan memajukan suatu organisasi, manajer dengan karyawan dengan kepemimpinan yang dimilikinya
berkewajiban untuk memahami perilaku sikap karyawan yang berada di lingkungan kerjanya. Secara lebih dalam, menurut Richard L. Duff menjelaskan yaitu bentuk kekuatan tersebut yaitu kekuatan legitimasi, kekuatan yang berasal dari posisi manajemen formal dalam sebuah organisasi dan otoritas yang diberikan padanya disebut kekuatan legitimasi atau legitimate power. Yang berikut, kekuatan penghargaan. Jenis kekuatan lain adalah kekuatan penghargaan reward power, berasal dari otoritas untuk memberi penghargaan kepada orang lain. Kekuatan koersif. Kekuatan penghargaan adalah kekuatan koersif. Kebalikan dari kekuatan penghargaan adalah kekuatan koersif. Coercive power ini mengarah pada otoritas untuk menghukum atau merekomendasi hukuman. Delapan hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi pemimpin. Yang pertama, tradisi atau warisan. Seseorang menjadi pemimpin karena warisan atau keturunan, misalnya raja atau ratu Inggris dan Belanda. Kekuatan pribadi, baik karena alasan fisik, mampu karena kecakapannya. Yang ketiga, cakapannya. Ketiga, kepemimpinan. Seseorang menjadi pemimpin karena berdasarkan konsep penerimaan atau aspek teori. Anda menjadi pemimpin dan kami akan menaati instruksi Anda. 9. Tipe-tipe pemimpin dan manajemen pengambil keputusan. 5 tipe pemimpin menurut S.P. Sianggian. Yang pertama, tipe-tipe yang otoritasi atau birokrarian. Yang kedua, tipe militeris. Yang ketiga, tipe paternalistis. Yang keempat, tipe yang laissez-faire. Dan yang kelima, tipe-tipe yang demokratis atau partisipatif. Yang ke-10, sebab-sebab munculnya pemimpin. Ada gitu teori yang menjelaskan bagaimana menurut pemimpin Kartini Kartono 1983-29. Yang pertama, teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu selalu ada bakat sejak lahir dan tidak dapat dibuat-buat. Ia memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Teori ini menganut pandangan deterministis, artinya pandangan yang sudah ditentukan sejak dulu. Teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang pemimpin tidak dilahirkan, akan tetapi seorang calon pemimpin dapat disiapkan, dididik, dan dibentuk agar ia dapat menjadi pemimpin yang hebat. Berikut pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kinerja. Dalam suatu organisasi, fungsi dan perilaku pemimpin dalam mendorong pembentukan organisasi diharapkan menjadi dominan. Pada era globalisasi, kepemimpinan yang dibutuhkan
adalah yang memiliki nilai kepemimpinan yang tinggi, dan kompetensi itu bisa diperoleh jika kepemimpinan tersebut memiliki experience, pengalaman, dan sains ilmu pengetahuan yang maksimum. Perolehan ini baru akan terjadi dalam waktu yang panjang dan sifatnya berotasi. 12. Hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan dari berbagai literatur. Dalam konteks hubungan antara kepemimpinan dan karyawan, ada dua gaya kepemimpinan, yaitu diterapkan: pertama, kepemimpinan dengan gaya otoritas text oriented, dan yang kedua, pemimpin dengan gaya oriented pegawai. Istilah penting dalam bab ini: competitive, employee oriented, financial performance, leadership, pipeline management performance, pengendalian internal, text oriented. Sekian dan terima kasih.